Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadila dengan NIM C0E021033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasi materi dengan jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, perkembangan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan neo-public management. Yang kedua, anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu A. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis. B. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. C. Cenderung sentralistis. D. Bersifat spesifikasi. E. Tahunan. Dan E. Penggunaan prinsip anggaran bruto. Yang ketiga, kelemahan anggaran tradisional. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keempat, neo-public management atau NPM. Model neo-public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Yang kelima, perubahan pendekatan anggaran. A. Teknik anggaran kinerja. B. Zero Based Budgeting atau ZBB. Yang C. Planning, Programming, dan Budgeting System. Yang keenam, karakteristik umum. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perangkitan prioritas. Yang ketujuh, analisis total cost dan benefit. Selanjutnya, berorientasi input, output, dan outcome. Dan selanjutnya, adanya pengawasan kinerja. Yang ketujuh, anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekan pada konsep value for money dan pengawasan kinerja output. Yang kedelapan, Zero Based Budgeting pada ZZB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Yang kesembilan, keunggulan ZBB dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, fokus pada value for money. Yang ketiga, mempermudah untuk mengidentifikasikan terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, merupakan cara yang sistematik untuk menggeserkan status dan mendorong. Yang ke-10, kelemahan ZBB. Yang pertama, proses pemakaian waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, cenderung menekan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses merangking dan mereview paket keputusan. Yang kelima, implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Yang ke-11, Planning, Programming, and Budgeting System. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output tujuan dengan penekanan utama adalah
alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Yang ke-12, proses implementasi PBBS. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Yang keempat, pembelian program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Yang ke-13, karakteristik PPBS. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif dan program. Yang ke-14, keunggulan dari PPBS. A. Memudahkan dalam pendelegasi tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang B. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. C. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. D. Lintas departemen. E. Menghilangkan program dan overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang ke-15, kelemahan PPBS. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang B itu mengimplementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar. Yang C, PPBS sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang kelima, PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented, mengaplikasikan PPBS menghadapi masalah teknis. Baiklah, itu presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.